Oke, setelah dari Jepara, kita akan wisata religi di kota Kudus. Nah, di sini kita nanti akan berziarah di makam Sunan Kudus. Dan yang istimewa di Kudus ini adalah Menara Kudusnya. Menara Kudus berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Yang menarik dari Masjid Kudus ini adalah masjid ini memiliki menara yang serupa dengan bangunan candi yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddhis, sehingga menunjukkan terjadinya akulturasi dalam pengislaman di Jawa. Yang menarik dari Masjid Kudus ini adalah masjid ini memiliki menara yang serupa dengan bangunan candi yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddhis, sehingga menunjukkan terjadinya akulturasi dalam pengislaman di Jawa. Masjid Kudus didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Ini berdasarkan pada inskripsi berbahasa Arab yang tertulis pada prasasti batu berukuran lebar 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid. Peletakan batu pertama menggunakan batu dari Baitul Maqdis di Palestina. Oleh karena itu, Masjid Kudus ini dinamakan dengan Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu wali songo yang mensiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau dilahirkan pada tanggal 9 September 1400 dan meninggal pada tanggal 5 Mei 1550 di kota Kudus, Jawa Tengah. Nama lahirnya adalah Ja'far Shodiq, putra dari Said Utsman dari Kesultanan Utsmaniyah. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq bergelar wali al-ilmi yang berarti berilmu luas. Beliau juga pernah menjadi senopati atau panglima perang dari Kerajaan Demak. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Al-Aqsa Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi pada pemeluk agama Hindu dan Buddha. Pada suatu hari, Sunan Kudus membeli sapi yang disebut dengan Kebu Gumarang yang didatangkan langsung dari India dengan menggunakan kapal. Sapi yang berukuran sangat besar tersebut menarik perhatian warga yang mayoritas memeluk agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, sapi adalah hewan suci yang dianggap sebagai kendaraan dewa. Pada saat itu, Islam baru saja masuk dari tanah Jawa. Maka yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah beliau berkata kepada warga yang sedang berkumpul di halaman rumahnya bahwa sapi itu adalah peliharaannya, karena beliau pernah ditolong sapi pada saat dalam bahaya waktu beliau masih kecil. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa terima kasih, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Mendengar hal tersebut, masyarakat pemeluk agama Hindu menjadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus. Mereka pun mulai bersedia untuk mendengarkan dakwah dari ahlinya dan akhirnya mereka pun memeluk agama Islam. Bagaimana dengan Idul Kurban? Ternyata masyarakat Kudus menggantikan binatang sapi dengan kerbau untuk berkorban sebagai bentuk penghormatan kepada pemeluk agama Hindu. Dan jangan lupa, setelah berziarah tibalah saatnya kita untuk mencari oleh-oleh. Warga masyarakat yang berziarah di makam Sunan Kudus ini sangat luar biasa dampaknya. Akhirnya di sini ekonominya mulai tumbuh, UMKM mulai bergerak dan masyarakat wilayah Kudus sekitar makam Sunan Kudus mendapatkan manfaat dan rezeki melimpah dari makamnya beliau. Nah, oleh-oleh apa yang kalian bawa dari sini? Tapi apapun itu, semoga bermanfaat dan membawa kenangan yang terindah. Semoga juga Sunan Kudus mendapatkan tempat yang terbaik sebagai waliullah di sisi Allah.